Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i shalihin wal ulama'il 'amilin والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسور الشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه واستجد ثيابك halaman 163. Wasiat Imam Abu Hanifah kepada Syekh Yusuf ibn Khalid As-Samti yang merupakan salah seorang murid beliau yang berpamitan untuk pulang ke kampung halamannya, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Sebelum pulang diberi wasiat, diberi nasihat oleh gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada beliau, pada muridnya ini yang akan mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya, yang akan berdakwah di kampung halamannya. Salah satu nasihat yang disampaikan bagi beliau dan juga kepada kita semua, para aktivis dakwah, para guru, dan orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik. Salah satu yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abu Hanifah kepada kita semuanya adalah wastajidda thiyabaka, dan kenakanlah pakaian yang baru. Ya, ketika berdakwah, ketika mengajar, pakailah pakaian yang baru, pakaian yang bagus. Asyarah ay utlub jayyidat thiyabi likiswatika. Artinya, carilah pakaian yang baru likiswatika untuk engkau kenakan. Lianna jamalat thiyabi, karena bagusnya pakaian, yazidu fil haibati, akan menambah kewibawaan. Wa hadza min adabil alimi fi darsihi,
Memakai pakaian yang baru dan bagus adalah termasuk etika seorang guru di dalam majelisnya, di majelisnya. Etika seorang alim, seorang guru ketika mengajar. Qala sahibul mu'id fi adabil mufid wal mustafid. Al-mu'id fi adabil mufid wal mustafid. Beliau mengatakan fi adabil alim fi darsihi. Beliau mengatakan mengenai etika seorang guru ketika mengajar, wa an yunadhifa, dan hendaklah seorang guru, seorang da'i membersihkan, wa yutayyiba, dan memberikan wewangian badanahu terhadap badannya, wa thawbahu, dan pakaiannya, wa yakhtara lahu lubsal bayad, dan memilih baginya untuk dirinya memakai pakaian yang berwarna putih, wala ya'taniya bi fakhirith thiyab. Dia tidak selayaknya untuk memakai pakaian-pakaian yang mewah. Ya, yang penting pakaian itu bagus, kalau bisa baru, ya. Jangan selalu mencari pakaian yang mewah, ya. Wala ya'taniya bi fakhirith thiyab, wala yaqtasiru ala khalaqin, wala yaqtasiru ala khalaqin. Dan janganlah mencukupkan diri dengan pakaian yang usang, ya, khalaq, pakaian yang usang, pakaian yang lama. Yansibu sahibahu ila qillati muru'ah, yang akan menyebabkan orang yang mengenakan pakaian usang itu menjadi sedikit kewibawaannya, marwahnya akan menurun, ya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan jamaahnya. Wa hadza laysa bigharibin 'anil ulama. Dan ini bukanlah sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh para ulama. Faqad marra 'abra at-tarikhi a'immatun qudwatun lana yanbaghi at-ta'assi bihim. Karena memang para ulama pada zaman dulu lintas sejarah mereka menjadi teladan kita dalam hal ini. Fa hadzal Hasanul Bisri kana ba'idan min at-tasannu'i. Salah seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in yaitu Al-Imam Al-Hasanul Bisri. Beliau adalah orang yang ba'idan minat tasannu. Beliau bukanlah orang yang senang menampakkan kesederhanaan atau membuat-buat sesuatu yang mengesankan seolah-olah beliau ini adalah orang yang sederhana atau orang yang tawadhu atau apa. Beliau apa adanya, ya. Jadi beliau bukanlah orang yang yatasonna, ya, yatasonna itu artinya membuat-buat seolah-olah dirinya orang baik padahal tidak baik. Mengesankan, ya, gampang mengesankan dirinya sebagai orang yang tawadhu padahal bukan. Mengesankan di hadapan orang bahwa dirinya adalah orang yang sederhana padahal bukan, ya. Artinya apa adanya. Bukan orang yang mutasonni', ya. La yudhiru at-taqashshufa, la yudhiru at-taqashshufa. Beliau tidaklah menampakkan kesederhanaan, wa in kana badiyan alaihi, meskipun kesederhanaan itu tampak pada dirinya. Wala yada'u at-tajammula, dan beliau tidak meninggalkan untuk berhias. Ya, artinya beliau ketika mengajar, ketika berdakwah, beliau berpenampilan rapi, beliau memakai pakaian yang baik. Wala yamtani'u min lubsi jayyidits thiyab, dan beliau tidak menolak untuk memakai pakaian yang baru. Ya, padahal beliau ini orang yang sederhana, ya. Beliau ini adalah orang yang apa adanya. Walaupun begitu, beliau tetap berhias, tetap berpakaian rapi, berpenampilan menarik, ya, karena beliau ingin menjaga etika seorang guru, ingin menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya, ingin menjaga kewibawaan marwahnya di hadapan murid-muridnya. Wa hadzal imamun najm al-alam. Wa hadzal imamu an-najmu al-alamu Malik bin Anas. Ya, imam besar, bintangnya para ulama pada masanya. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pimpinan para ulama di Madinah. Kana idza ja'ahu an-nasu li talabil hadithi, ketika datang beberapa orang kepada beliau untuk mempelajari hadis, ightasala, beliau mandi terlebih dahulu, wa tatayyaba, lalu beliau memakai minyak wangi,
walabisa thiyaban jududan. Lalu beliau mengenakan pakaian-pakaian yang baru. Waqala, dan beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah. Uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Sahnun, ya, salah seorang ulama Malikiyah. Ini juga bisa menjadi teladan bagi kita. Yaqul, beliau mengatakan, kunna nakhtalifu 'indal bahlul nata'allamu minhu samta. Kami sering ke tempatnya Bahlul, ya nama seseorang, nata'allamu minhu samta. Bukan Bahlul ya, ini bilha pakai hak, Bahlul nama orang. Kami pulang pergi ke Bahlul, nata'allamu minhu samta, mempelajari darinya bagaimana cara berpenampilan yang baik dan rapi. Ya, as-samt, penampilan, belajar penampilan dari seseorang yang bernama Bahlul. Ini seorang ulama, belajar bagaimana cara berpenampilan yang menarik agar bisa menjaga kewibawaannya di hadapan para jamaah, bisa menjaga kewibawaannya di hadapan para murid, dan memang ini adalah sebuah etika bagi seorang alim di hadapan muta'allim. Etika seorang guru di hadapan murid-muridnya. Memakai pakaian yang bagus, berpenampilan menarik, memakai minyak wangi, dan seterusnya seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Dan itu diteladankan oleh para ulama kita dari masa ke masa. Wala gharwa, dan tidaklah aneh, tidaklah diragukan lagi, faqad istaqaw dzalika min ma'inin nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengambil dari sumber yang sama, dari segala sumber ilmu pengetahuan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min at-ta'alimil muhammadiyyati, dan juga dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, wa ayyu hadiyin afdal min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk mana yang lebih utama daripada petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in sa'alta 'an dalilin, jika engkau bertanya mengenai dalil terkait dengan apa yang dijelaskan di atas, qultu, maka pengarang kitab ini mengatakan laka kepada para pembaca, hadis Jibril, dalilnya adalah jelas. Apakah ada dalil yang menganjurkan seorang guru, seorang dai, seorang pengajar, seorang aktivis dakwah untuk mengenakan pakaian yang bagus, untuk berpenampilan menarik ketika mengajar, ketika menyampaikan dakwah? Ada, kata pengarang kitab ini, yaitu hadis Jibril. Hadis yang menceritakan mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fihi, bukankah di dalam hadis itu terdapat redaksi syadidu bayadhis thiyabi? Malaikat Jibril datang dengan mengenakan pakaian yang sangat putih. Qala ad-Dimyati fi syarhihi 'ala al-arba'in. Al-Imam ad-Dimyati berkata di dalam syarah Arba'in, wa maji'uhu fi tilkal hay'atil hasanati, kedatangan malaikat Jibril dengan penampilan yang menarik itu, dengan penampilan yang bagus itu, yadullu 'ala istihbabit tajammuri, menunjukkan kesunahan berhias, kesunahan berhias, kesunahan berpenampilan menarik, berpenampilan bagus, lil qadimi 'alal kubara'i, bagi orang yang ingin sowan menghadap kepada para pembesar, ya, para pembesar. Wali talibil ilmi wa muallimihi, dan juga kesunahan berhias, berpenampilan bagus bagi pelajar dan pengajar, bagi murid dan guru. Li'annahu sayyidul kubara'i, karena malaikat Jibril adalah sayyidul kubara, minal insi, dari al-kubara itu artinya para pembesar, ya. Minal insi, dari manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat. Mualliman, malaikat Jibril datang sebagai pengajar, li sahabati, bagi para sahabat, fi surati muta'allim, dalam bentuk seorang pembelajar, dalam bentuk seorang murid, dalam rupa seorang murid. Karena Jibril diceritakan di dalam hadis itu datang kepada baginda Rasulullah, meletakkan
lututnya di hadapan lutut Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada baginda Rasulullah seakan-akan beliau adalah seorang murid di hadapan guru. Ya, apa yang beliau kenakan? Pakaian yang berwarna sangat putih. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi seorang yang ingin sowan ke gurunya, yang ingin menghadap kepada gurunya untuk berpenampilan bagus. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang murid di hadapan guru, seorang guru di hadapan murid. Ini disunnahkan, ya, disunnahkan. Bukan hanya anjuran biasa, tapi ini adalah anjuran yang apabila kita lakukan dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disunnahkan bagi seorang guru di hadapan muridnya, bagi seorang murid di hadapan gurunya. Kemudian disunnahkan bagi seseorang yang ingin sowan menghadap kepada seorang alim, seorang kiai, seorang ulama, disunnahkan bagi dia untuk berpenampilan yang baik, berhias, memakai pakaian yang baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan wa fihi dalilun ala tahsin ats-thiyabi wal hay'ati wan nadhafati 'inda ad-dukhuli 'ala al-ulama'i wal fudala'i wal muluki. Fa inna Jibril ata mu'alliman lin-nasi bihalihi wa maqalihi. Di dalam hadis Jibril itu terdapat dalil bagi kita untuk berpenampilan menarik, ya, untuk memperbaiki dan memperbagus pakaian, penampilan dan kebersihan ketika ingin menghadap kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, dan juga kepada para penguasa. Karena Jibril datang kepada baginda Rasulullah di hadapan para sahabat, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat dan manusia pada umumnya bihalihi wa maqalihi. Tidak hanya dengan maqalihi, tidak hanya dengan ucapannya, tetapi Jibril datang untuk mengajarkan kepada kita semuanya bihalihi, dengan penampilannya, dengan keadaannya, bukan hanya dengan ucapannya. Qala Ibnu Hajar fi Syarhil Arba'in, fa fihi nadbu tanzifis thiyab. Di dalam hadis Jibril ini terdapat kesunnahan untuk memperbagus pakaian. Sunnah, ya. Kita niatkan mengikuti apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis itu, dan apa yang diteladankan oleh malaikat Jibril di dalam hadis itu. Jika kita mengenakan pakaian yang bersih, yang bagus, ketika ingin belajar, ketika ingin mengajar dengan niat yang baik lillahi ta'ala, atau dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasul, maka hal itu akan membuahkan pahala bagi kita. Fafihi nadbu tanzifis thiyab. Di dalam hadis Jibril itu terdapat apa? Kesunahan membersihkan pakaian, ya, atau memakai pakaian yang bersih. Wa tahsinil hayati, dan memperbagus penampilan. Bi'izalati ma yu'khadhu lil fitrah, dengan menghilangkan sesuatu yang secara fitrah itu memang harus dihilangkan, ya, bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Wa tatyibir raihati, dan memakai minyak wangi 'inda dukhuli lil masjid, ya, 'inda dukhuli lil masjid. Kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang bersih, berpenampilan yang baik, memakai minyak wangi 'inda dukhuli lil masjid, ketika masuk masjid, wa 'ala nahwil ulama, dan ketika menghadap kepada para ulama dan semacam mereka. Wa nadbu dzalika lil ulama'i wal muta'allimin, dan juga hal itu disunnahkan untuk dilakukan bagi para ulama dan murid-murid mereka, dan para pelajar, para santri, para jamaah yang ingin belajar di majelis ilmu misalkan. Li'annahu mu'allimun, karena Jibril, ya, karena Jibril mu'allimun, adalah seorang pengajar, orang yang ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabat ketika itu. Bidalil, dan juga mengajarkan sesuatu kepada kita semua. Bidalil, dengan sebuah dalil, yu'allimukum dinakum, ya, dengan dalil sabda baginda Rasulullah. Jibril itu adalah datang ke hadapan baginda Rasulullah, di hadapan para sahabat juga,
untuk mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dengan dalil, ya, apa dalil yang menyatakan bahwa Jibril datang itu untuk mengajarkan sesuatu kepada para sahabat dan kepada kita semua? Ya, dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'allimukum dinakum. Jibril, kata baginda Rasul, Jibril datang untuk mengajarkan perkara-perkara agama kepada kalian. Wa muta'allimun bimaqalihi wa halihi. Sekaligus Jibril datang ya dalam bentuk seorang pelajar, seorang santri, bimaqalihi, dengan ucapannya, wa halihi, dan keadaannya. Ya, beliau kan seolah-olah jadi santri di hadapan baginda Rasul, tetapi tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Wa min thamma, dari sini istahabba Umaru radhiyallahu anhu al-bayad lil qari'i wastahabbahu ba'du a'immatina lidukhulil masjid. Oleh karena itu Sayyidina Umar menyatakan kesunahan bagi orang yang membaca Quran untuk memakai pakaian yang berwarna putih, dan sebagian ulama kita menyatakan kesunahan untuk mengenakan pakaian putih itu ketika kita ingin masuk ke dalam masjid. Hadza wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa atyaban nasi rihan ka'anna thiyabahu la yamassuha danasun. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling ganteng, paling wangi, seakan-akan pakaiannya sama sekali tidak pernah tersentuh kotoran. Ya, beliau menjaga kewibawaan, beliau menjaga marwah beliau. Fahatani faidatani azimatani. Al-ula fi libasil alimi wa tsaniyatu fi libasil muta'allimi. Ya, dua faidah tersebut, ya, yang satu cara berpakaian bagi seorang guru, bagi seorang dai, dan yang kedua adalah cara berpakaian bagi seorang santri, bagi seorang jamaah yang ingin belajar ilmu agama kepada guru. Ya, harus berpenampilan menarik, disunnahkan untuk berpenampilan menarik, berpenampilan bagus, memakai pakaian yang bagus, bahkan disunnahkan juga memakai pakaian yang baru. Wa haka ayyuhal qari'u faidatan tsalitsatan. Wa haka itu artinya ambillah, atau kalau diterjemahkan ya di bawah ini atau berikut ini, ayyuhal qari'u, arti asalnya itu haka, ambillah, hati. Faidatan tsalitsatan, makanya faidatan tsalitsatan jadi maf'ul bihi. Faidah yang ketiga, tashtamilu ala nasihatin jalilatin. Di bawah ini adalah ada tambahan faidah di samping dua faidah yang tadi sudah kita sampaikan. Memuat beberapa nasihat yang agung. Fanaqulu, maka kami mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan, mimma yura'a fi thiyabi umuman. Di antara hal yang harus diperhatikan ketika kita mengenakan pakaian secara umum adalah satu. Ya, ada 7 itu ya. Nasihat bagi kita semuanya ketika kita mengenakan pakaian, apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan secara umum agar cara kita berpakaian betul-betul sesuai dengan syara', ya, sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah satrul aurah. Ya, tentu yang pertama adalah menutup aurat. Pakaian itu harus menutupi aurat kita. Wa hiya binisbati lirrajuli ma baina surrati warrubbati walil untha al-hurrati amama al-ajanibi jami'ul badani illa al-wajha wal kaffain. Bagi laki-laki auratnya adalah antara pusar dengan lutut. Pusar atau pusat itu bukan termasuk aurat, lutut juga bukan termasuk aurat. Antara pusat dengan lutut, antara pusar dengan lutut. Dan bagi perempuan yang merdeka, bukan budak, di hadapan laki-laki yang lain, bukan di hadapan mahramnya, bukan di hadapan suaminya, adalah jami'ul badani, seluruh badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tolong terus diingatkan bahwa wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan dua tulang rahang yang biasa kita sebut dagu atau janggut. Ya. Maka di bawah itu bukanlah bagian dari wajah. Tolong diingatkan teman-temannya, saudara-saudaranya, bahwa leher bagian atas ini bukanlah termasuk wajah, sehingga wajib ditutupi baik ketika sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, an la yakuna thawbu syaffafan.
yasifu launal badani. Tidak boleh pakaian itu syafaf, transparan, yasifu launal badani, yang menyifati warna badan atau yang tampak darinya warna badan. Ini sama dengan tidak pakai pakaian. Kalau pakaian yang dikenakan transparan seperti yang dikenakan oleh sebagian artis, dari sela-selanya itu masih kelihatan warna kulit, maka sama dengan tidak memakai pakaian. Tidak boleh. Yang ketiga, an la yakuna dayyiqan, hendaklah tidak sempit, bihaitsu yasifu a'dha al-badani, sehingga dapat menggambarkan lekuk badan, ya, anggota-anggota badan. Wa dayyiqu lil mar'ati makruh, memakai pakaian yang ketat, ya, memakai pakaian yang ketat, yang sempit bagi seorang perempuan tidak haram hukumnya, tapi makruh, ya, asalkan tidak transparan, ya, menutupi seluruh tubuh, tidak transparan tetapi ketat, maka ini dimakruhkan. Yang keempat, bagi perempuan, ya, bagi perempuan hal itu dimakruhkan, tidak sampai pada hukum haram. Yang keempat, an la yakuna thawbuhu fihi tashabbuhun bi thawbin nisa wala thawbuha bi thawbihi, fadzalika yakunu haram. Pakaian yang dikenakan oleh seorang laki-laki tidak ada tasyabbuh dengan pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya, pakaian perempuan tidak tasyabbuh dengan pakaian laki-laki. Kalau tasyabbuh ada unsur tasyabbuhnya, maka hukumnya adalah haram. Pakaian yang biasa dikenakan secara khusus oleh laki-laki tidak boleh dikenakan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu dilanggar, maka hukumnya adalah haram. Yang kelima, an la yakuna fihi tasyabbuhun bi ghairil muslimin fa yakunu haram. Tidak ada tasyabbuh dengan pakaian-pakaian orang-orang kafir. Ya, pakaian yang secara khusus dikenakan oleh orang-orang kafir tidak boleh dikenakan oleh umat Islam. Kalau dikenakan berarti hukumnya haram. Yang keenam, an la yakuna hariran, bagi laki-laki, au aktsaruhu bin nisbati lirrajul. Pakaian yang dikenakan tidak boleh terbuat dari bahan sutra, ya, atau terbuat dari bahan campuran antara sutra dengan bahan yang lain, tetapi bahan sutranya lebih banyak daripada bahan yang lain. Ini bagi laki-laki, ya, bagi perempuan boleh. Laki-laki haram untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sutra 100% atau bahannya kebanyakan adalah sutra, ya, campuran tetapi lebih banyak sutranya daripada bahan yang lain. Ini tidak boleh dikenakan bagi seorang laki-laki. Kalau ada unsur sutranya tetapi tidak banyak, ya, 20%, 30%, 40% tidak apa-apa. Yang terakhir, yang ketujuh, wa an yakuna thawbuhu ila nisfis saqi wa hadha masnun. Bagi seorang laki-laki, pakaian yang dikenakan, sarung, jubah, celana, itu sampai ke setengah lutut. Ya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwa itu wajib, kalau tidak setengah maka tidak cingkrang, ya, istilahnya itu. Kalau tidak cingkrang maka hukumnya adalah haram, ya. Para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Wa nakhtimu hadzal mabhatsa bil faidati rabi'ati. Setengah apa ini namanya, ya? Betis, ya. Setengah betis. Ya, itu hukumnya adalah sunnah bagi laki-laki. Pakai sarung, pakai jubah, pakai celana, ya, dicingkrangkan sampai setengah betis. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, tentu harus diniati mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Rasul. Wa nakhtimu hadzal mabhatsa bil faidatir rabi'ati. Kita akhiri pembahasan ini dengan faidah yang keempat, wahya an saddir jami'a umurikal hasanati bismillah wajtahid an la tadkhula fi syai'in minal 'adatil hasanati illa biniyatin shalihah. Faedah yang keempat yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, bahwa mulailah seluruh amal kebaikanmu dengan nama Allah, dan berusahalah untuk tidak melakukan adat kebiasaan yang baik kecuali dengan niat yang baik.
Fa idza labista thiyabaka fanwi biha satra auratika allati amarakallahu bisatriha. Jika engkau menggunakan pakaianmu, maka berniatlah untuk menutup aurat yang Allah perintahkan kepadamu. Ketika kita memakai pakaian, agar apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah, maka kita niatkan ketika memakai pakaian, niat kita adalah ingin menutup aurat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wabtadi' bil yumna. Mulailah dengan yang bagian kanan, fi nahwil qamisi wa akhirha fin nazza. Ya, ketika memakai pakaian mulailah dari kanan, dan ketika melepas akhirkan yang sebelah kanan. Wal yakun hammuka idza labista thawban jadidan izharu ni'matillahi 'alaika wa karamahu wa fadlahu. Ketika engkau memakai pakaian yang baru, maka yang engkau niatkan adalah apa? Menampakkan nikmat Allah kepadamu, menampakkan kemuliaan dan keutamaan atau anugerah Allah kepadamu. Wa iyyaka wa hala ahli al-kibri wal batar. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong, ya. Memakai pakaian yang baru untuk membanggakan diri dan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ini hukumnya haram, ya. Wahdhar misyatal khuyala'i misyatal mutakabbirin. Waspadailah, jangan sampai engkau melakukan langkah kaki kesombongan, ya, berjalan seperti orang-orang yang congkak. Wa idza labista fa'mal bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau memakai pakaian, maka amalkan hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man labisa thawban. Barang siapa yang memakai pakaian, faqala, maka dia mengatakan, maka dia membaca, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang mengenakan pakaian lalu dia membaca, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini. Wa razzaqanihi, dan memberikan rezeki pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada daya dariku dan tanpa ada kekuatan dariku. Semuanya itu adalah murni anugerah dan kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Barang siapa yang mengenakan pakaian dan membaca bacaan ini, fadilahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, ya, dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama. Muhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada pertanyaan ini, ya. Ini nggak bisa miring. Izin Ustaz bertanya, kalau perempuan menggunakan celana jeans biasa digunakan laki-laki, bagaimana hukumnya? Untuk jeans, saya masih belum bisa menjawab, ya. Apakah itu termasuk pakaian khusus bagi laki-laki, apakah tidak? Insya Allah saya tanyakan. Nuhalil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.